Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang analgetik. Nah, sebelum lanjut ke video, ada baiknya teman-teman subscribe, like, comment, and share ya. Oke, lanjut. Apa sih itu analgetik? Ini dia, analgetik adalah suatu senyawa yang mampu menekan atau meringankan rasa nyeri. Ini ada mekanisme nyeri. Dimulai adanya rangsangan berupa mekanik atau kimia yang diterima oleh reseptor nyeri yang ada di hampir setiap jaringan tubuh. Nah, rangsangan ini diubah ke dalam bentuk impuls yang dihantarkan ke pusat nyeri di korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri, impuls dikembalikan ke perifer dalam bentuk persepsi nyeri atau rasa nyeri yang kita alami. Impuls nyeri dihantarkan ke sistem saraf pusat melalui dua sistem serabut. Ada serabut A delta berperan dalam menghantarkan nyeri cepat. Serabut C menghantarkan nyeri lambat seperti rasa pegal dan perasaan yang tidak enak. Pusat nyeri terletak pada talamus. Kedua jenis serabut nyeri berakhir pada neuron traktus spinotalamus lateral dan impuls nyeri berjalan ke atas melalui traktus ini ke nukleus posteromidal ventral dan posterolateral dari talamus. Dari sini, impuls diteruskan ke gyrus postsentral dari korteks otak. Lanjutnya ada senyawa-senyawa obat analgesik. Ada yang non-opiat, dan ada yang opiat. Penjelasan tentang senyawa-senyawa obat analgetik. Yang pertama ada golongan AINES, berawal dari terjadinya cedera jaringan yang menyebabkan enzim fosfolipase A2 yang mengubah fosfolipid di membran sel menjadi asam arachidonat. Asam arachidonat adalah substrat untuk enzim siklooksigenase yang membentuk 5-LOX dan COX-2, membentuk tromboksan dan prostaglandin. Kerja AINES menghambat enzim COX-1 dan 2 yang mengarah ke penurunan produksi prostaglandin. Hasilnya, AINES menghasilkan efek analgetik. AINES dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada penghambat COX-1 inhibitor, 2 non-selective COX inhibitor, dan yang ketiga inhibitor COX selective 2. Efek pertama dari AINES yaitu berpengaruh di saluran gastrointestinal. PEG2 dan PGI1 menurun, padahal kedua ini memainkan peran penting dalam sintesis lendir pelindung yang mengatur aliran darah lambung yang normal. Nah, inilah kenapa penghambat COX-1 meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal. Pada ginjal, khususnya PEG2 dan PIG1 menyebabkan pelebaran ginjal arterial aferen yang penting untuk mempertahankan filtrasi glomerulus sehingga menurunkan fungsi ginjal. Pada kardiovaskular, pada saat pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung menurun ketika diberikan penghambat selektif COX-2, membuat vasokonstriksi dan trombosi agresi lebih mungkin terjadi, menyebabkan peningkatan risiko infark miokard dan stroke. Selanjutnya ada tentang interaksi obat. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada beberapa contoh dari sediaan. Kedua, ada golongan antikonvulsan. Mekanisme kerjanya dengan menghambat influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, dan juga menurunkan eksitabilitas serat saraf
peripheral yang mengiritasi dan yang mengalami cedera. Selanjutnya ada beberapa contoh dari senyawa antikonvulsan. Ada barbiturat, penghambat karbonik anhidrase, dan benzodiazepin. Berikut ialah interaksi obat. Selanjutnya ada beberapa contoh sediaan obat. Yang ketiga ada golongan antagonis reseptor NMDA. Reseptor NMDA adalah reseptor ionotropik yang memungkinkan untuk mentransfer sinyal listrik antara neuron di otak dan neuron di tulang belakang. Agar sinyal listrik dapat lewat, reseptor NMDA harus berikatan dengan glutamat dan glisin sehingga dapat membuka saluran ion. Nah, antagonis reseptor NMDA ada 4. Yang pertama, antagonis kompetitif, mengikat dan memblokir situs pengikat neurotransmitter glutamat. Yang kedua, ada antagonis glisin, dengan mengikat dan memblokir situs glisin. Yang ketiga ada antagonis non-kompetitif, menghambat NMDA yang mengikat ke situs aldosterik. Dan yang keempat ada uncompatible kompetitif, menghalangi saluran ion yang mengikat situs di dalamnya. Beberapa contoh senyawa reseptor NMDA. Selanjutnya golongan analgetik tipe relaksan okton. Selanjutnya ada beberapa contoh senyawa dari relaksan okton. Ada interaksi obat. Kelima, ada analgesik antidepresan. Selanjutnya ada contoh senyawa obat dari analgesik antidepresan. Selanjutnya ada interaksi obat dari analgetik antidepresan. Selanjutnya masuk ke golongan analgetik opiat. Yang pertama ada morfin. Yang kedua ada kodein. Ketiga ada fentanyl. Selanjutnya ada beberapa interaksi dari golongan analgetik opiat. Selesai dengan
analgetik, kita masuk ke materi anti-Parkinson. Sebelum membahas tentang obat-obat anti-Parkinson, kita harus tahu dulu apa itu Parkinson. Ada beberapa gejala dari Parkinson. Yang pertama ada gejala motorik, ada tremor yaitu gemetar tanpa sebab. Yang kedua ada kekakuan otot. Yang ketiga ada bradykinesia. Nah, bradykinesia ini adalah gerakan kita tuh menjadi lambat. Kedua ada gejala non-motorik. Yang pertama ada masalah tidur, sembelit, dan kelelahan. Selanjutnya ada video tentang proses terjadinya Parkinson. Pada pasien Parkinson akan mengalami kehilangan sel ke daerah otak yang disebut dengan substantia nigra yang menghasilkan dopamin, pembawa pesan kimia yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal di dalam otak yang memungkinkan koordinasi gerakan. Nah, ketika kadar dopamin menurun menyebabkan aktivitas otak yang abnormal, membuat pasien kurang mampu mengarahkan atau mengendalikan gerakan mereka. Selanjutnya tentang senyawa-senyawa obat Parkinson.
Selanjutnya ialah sedatif hipnotik. Apa itu sedatif hipnotik? Ini dia. Berikut adalah golongan obat dari sedatif hipnotik. Ada barbiturat, non-barbiturat, dan lainnya. Contoh senyawa obat sedatif hipnotik. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.